Kondisi Jalan Cor Beton Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan cukup miris dan mengalami kerusakan yang cukup parah di sana sini, sehingga warga menunjukkan kekesalannya dengan melakukan aksi pemblokiran atau penghadangan mobil-mobil armada yang bertonase besar atau berat. Setelah dilakukan pemortalan atau penutupan jalan untuk mobil-mobil bertonase besar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 sekira pukul 14.30 di Jalan Letnan Kolonel Haji Mahmud Abu Hasan Cor Beton Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, telah dilakukan pembukaan portal guna menguatkan kendaraan bertonase besar yang di stop tadi malam oleh warga Cor Batu Kuning dan sekitarnya. Kesimpulan sementara hasil mediasi sambil menunggu pertemuan pada hari Senin 10 Juni tahun 2024 di pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, pihak perwakilan warga dan perusahaan bersepakat untuk memperbaiki jalan mulai hari ini sehingga kendaraan yang masih terjebak boleh melintas. Namun selama perbaikan dan belum ada kesepakatan dari pertemuan Pemda, nantinya kendaraan yang bermuatan tonase berat tidak boleh melintas selama perbaikan berjalan. Pada pukul 14.23 waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan yang telah terjebak pemortalan telah dibebaskan atau dikeluarkan dari Jalan Letnan Kolonel Haji Mahmud Abu Hasan atau Cor Beton Batu Kuning. Berikut wawancara bersama beberapa warga Cor Batu Kuning dengan awak media Liputan 4 TV langsung dari lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liputan 4 TV dimanapun saja berada. Bersama saya Agus Maulana, reporter Liputan 4 TV, berani mengungkap fakta. Baiklah pemirsa, saat ini saya berada di wilayah perumahan Kibang, tepatnya di Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Sudah 2 hari ini aktivitas masyarakat di sekitar yang merasa terusik ya, merasa resah dengan jalan yang selama ini mereka jalan dengan kondisi yang sangat rusak parah. Saat ini mereka sudah menghadang untuk tidak lagi boleh melintas di jalan ini. Untuk mengetahui keinginan warga atau apa yang ingin disampaikan warga, saya akan wawancarai beberapa warga di perumahan ini. Baiklah, dengan Bapak siapa dulu nih? Alfikri nih Pak. Alfikri ya. Kalau boleh tahu udah berapa tahun Pak tinggal di wilayah ini? Dari tahun 2010. Udah tahun ya. 2010 berarti sudah lama sekali Pak. Ya. Masih hutan ya? Masih hutan. Berarti sudah 14 tahun ya Pak ya? Iya, benar. Nah, keluhan Bapak selama ini Pak, kok bisa warga ini merasa gimana ya? Memuncak ya kemarahannya sehingga memblokir jalan ini ya, dengan mobil-mobil yang bertonase mungkin melewati kapasitas Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan Pak selaku warga Pak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Liputan TV 4 atas kepeduliannya. Jadi kami mewakili warga Kelurahan Batu Kuning ini, khususnya di Jalan Cor Beton ini. Kami ini dari 2010 pertama-tama dulu jalan masih enak dilalui oleh kendaraan-kendaraan kecil. Setelah itu baru masuk kendaraan-kendaraan besar yang bertonase melebihi kapasitas jalan ini hanya 8 ton. Sedangkan kendaraan-kendaraan yang lewat saat ini kendaraan bertonase melebihi
yaitu sekitar 40 sampai 45 ton. Wow, besar Berarti betul, Pak, ya? iya, berarti jalan ini tidak mampu untuk menahan tonase kendaraan tersebut. Walaupun sudah diperbaiki berkali-kali, Pak, ya? Walaupun diperbaiki berkali-kali, kalau kendaraannya tetap yang melebihi kapasitas, tetap akan rusak. Percuma kita perbaiki. Kalau tahun 2010 di zaman Bupati siapa zaman pada saat itu? Masih Bupati Pak Edi Yusuf kalau tidak salah. Itu ya. Tapi jalan ini masih mulus. Mulus, Pak, ya. Jadi kendaraan besar belum ada. Ini masih hutan, sekeliling ini masih hutan. Nah, itu. Jadi harapan Bapak sebagai warga di daerah Kibang ini, Pak, ya, kepada masyarakat kepada tentunya pemerintah daerah ya, baik itu kabupaten atau provinsi, karena jalan ini kan katanya simpang siur ya, Pak. Ya. Apa kabupaten atau provinsi, pokoknya itu kita kita kesampingkan dulu. Sebagai warga apa yang ingin Bapak Ya, kami sampaikan sebagai kepada warga pemerintah? sini yang selama ini, kalau ini Pak, kalau seandainya kita posisi sekarang ini, kalau hujan, jalan ini licin Pak, becek. Ibu-ibu, anak-anak mau ngantar sekolah, banyak yang kecelakaan Pak. Nah, sudah itu kalau kita kemarau, debu Pak, kita mandi debu. Warga yang melalui jalan cor beton ini sudah bertahun-tahun menghirup debu. Nah, kan Bapak kan berarti sudah 14 tahun, Pak, Ya. sudah mengamati mobil-mobil yang sering lewat sini. Kalau sepengetahuan Bapak, mobil-mobil apa yang sering lewat daerah sini, Pak? Di sini banyak kendaraan-kendaraan. Contohnya kendaraan semen, kendaraan batu. Ya, Itu banyak Pak. sudah itu apa lagi? Ya Pertamina, LPG. Oh, itu kan kendaraan itu kan sudah melebihi kapasitas itu Pak. Oh, jadi mobil-mobil gas LPG itu lewat sini lebih dari 10 ton, Pak, ya? Lebih, itu kan 15.000 kilo. Nah itu isinya. Oh, Belum kendaraannya Pak. Oh iya iya. Nah iya. itu. Jadi Jadi wajar kami kalau mohon kombes, kepada Pak, ya? pemerintah OKU, pihak Dishub dan pihak dari kepolisian, mohon bantuannya kepada kami warga Cor Beton ini untuk membantu mengamankan jalan ini, dan kepada pemerintah OKU dan Dishub tentunya tolong dibangun jalan ini. Kalau memang jalan ini untuk dilalui kendaraan besar, tolong dibuat jalan ini dengan kapasitas 45 ton atau 60 ton. Oh, jadi Baru boleh kita lewat. Jadi tidak ada masalah, Pak, ya, kalau lewat Tidak 20 masalah. ton, asal kualitas jalan itu benar-benar Benar-benar sesuai dengan tonasenya, untuk tonasenya. Kalau ini kan cuma tonase untuk 8 ton, tapi dilewati kendaraan lebih dari 8 ton. Jadi ini Pak Al-Fikri ya, ini kan selaku warga. Ini kalau boleh tahu gerakan ini ada dasarnya dari apa nih, Pak? Dasarnya sehingga mencuat seperti ini awalnya. Ya dasarnya kita karena apa ya? Kita sama-sama untuk menjaga jalan ini jangan sampai hancur Pak. Kalau sudah hancur kita tambah susah kehidupan kita ini Pak. Terutama kembali Pak, ibu-ibu, anak-anak lewat sering sini. Sedangkan kendaraan-kendaraan itu tidak ada waktunya Pak. Kadang jam-jam sibuk untuk antar anak sekolah, kerja, kendaraan itu tidak mau mengalah, kadang tambah ke tengah Pak. Oh, iya. Mm-mm. Jadi intinya itu, Pak, ya, Ya, kepada itu. pemerintah, aparat Minta penegak hukum bantuannya untuk menegakkan aturan yang ada, ya, intinya, Pak, ya. Nah, dan sudah itu mohon untuk diperbaiki jalan ini. Terima Itu kasih. saja. Terima kasih, Pak. Ya, Al-Fikri. oke. Selanjutnya dengan Bapak siapa? Pak Junedi. Pak Junedi ya. Pak Junedi mungkin ada penambahan. Siapa? Dengan Bapak siapa? Pak Adri. Pak Adri. Nah, ini selaku warga di perumahan Kibang ini, Pak, ya. Ya, Dengan apa aksi ini pemblokiran atau penghadangan kendaraan-kendaraan yang melebihi kapasitas ya tonase di daerah ini, mungkin ada yang ingin Pak Adri sampaikan, silakan Pak. dengan harapan kami masyarakat dengan ada penghadangan mobil-mobil tonase yang bermuatan lebih tinggi, melebihi kapasitas, dengan harapan kami jalan Kibang Permai ini untuk pemerintah setempat untuk dalam arti membangun jalan ini sebagus mungkin supaya akses jalan ini bagus dan juga masyarakat aktivitasnya juga baik, begitu aja. Ini kan jalan ini kan sering dilalui oleh perusahaan-perusahaan lah, banyak ya perusahaan yang bawa tambang, bawa batu. Apakah dengan kerusakan-kerusakan ini warga tidak ada keinginan untuk menuntut pada perusahaan-perusahaan sering lewat sini? Kalau untuk menuntut keinginan, kami keinginan yang jelasnya akses jalan dulu. Untuk selanjutnya kita tindak lanjuti yang secara pemerintahan lah. Kita sebagai masyarakat harapan kami jalan ini bagus dan mulus. Jadi harapan warga, Bapak selaku warga tetap meminta kepada pemerintah tentunya untuk atau memediasikan hal ini ya. Pasti. Supaya hal ini keinginan warga jalan ini bagus terrealisasi, Mas Pak, ya. Benar. Ya.
Dari Pak Junedi mungkin ada tambahan? Belum. Hah? Apa? Cukup lah itu. Cukup ya? Iya, cuman Mungkin ada tambahan sedikit. tambahkan sedikit. Memang tadinya jalan ini kan belum seperti ini. Dengan adanya kejadian satu truk mengalami insiden atau terbalik, kebetulan mobil tersebut membawa batu bara. Itulah terjadi puncaknya. Jadi warga itu semakin selama ini menahan karena belum ada bukti. Dengan adanya mobil satu truk muat batu bara, terjadi kecelakaan di situ. Makanya warga Pemuncak terjadi penyetopan kepada mobil-mobil yang tonase berat. Tadinya selama ini warga aktif, Pak. Setiap ada waktu hari Minggu itu ada gerakan dari RT RW untuk gotong royong. Jadi selalu warga memberikan kekompakan untuk membenahi jalan demi untuk kelancaran warga dan untuk aktivitas jalan ini lebih bagus. Nah, namun kenyataan begitu diperbaiki karena mobil tonase lebih berat lagi, itulah terjadi kerusakan parah. Jadi selama ini ada nggak mobil-mobil batu bara lewat sini yang katanya Bapak tadi terbalik sehingga mengalami kecelakaan? Kalau selama ini belum ada bukti, Pak. Dengan adanya mobil batu bara inilah jadi terjadi masalah puncaknya. Jadi warga ini semakin resah kan. Satu, jalan macet. Kedua, setiap jam sibuk. Ini kan perumahan. Jadi kalau pagi setengah 7 sampai jam 7 itu aktivitas warga ini kan antar jemput anak-anak sekolah. Sering terlambat gara-gara terjadinya macet. Apalagi pada posisi mobil sering ada yang mogok sehingga motor pun kadang susah lewat. Jadi terpaksa mencari jalan alternatif. Ada yang lewat Talang Aman, ada yang lewat PLTO, itu semakin jauh, Pak. Jadi kocar-kacir masyarakat. Kocar-kacir. Jadi di saat hujan seperti apa, Pak? Iya, kalaupun hujan, ya anak-anak, ya namanya hujan pasti basah kan. Ya. Jadi kalau kemarau mandi debu. Waduh. Ya kalau itu seperti naik kuda, Pak. Iya. Jalannya ini gulbak luduk itulah terjadi. Nah, makanya terjadi dengan adanya ini warga menuntut kepada pemerintah seandainya ada kebijakan beberapa PT yang sering melihat jalan ini tolong. Ya kalau mereka memang memikirkan masyarakat, memikirkan jalan, saya kira tidak terlalu susah, Pak. Bagilah per meter. PT ini misalkan 10 meter. PT ini 10 meter semen, angkutan apalagi. Jadi kira-kira tidak terlalu berat, jangan dibebankan pada satu pihak. Intinya harus duduk bareng ya, Pak. Duduk bareng dan miskin masyarakat pun tidak akan menjadi resah. Tadinya jalan ini mulus, Pak. Dari perumahan sampai ke Simpang Polres cukup waktu 5 menit sampai. Sekarang bisa 20 menit, Pak, kalau lagi macet. Bayangkan anak sekolah sudah terlambat. Nah, ini bukan pertama kali. Sering, tapi belum sampai puncak. Nah, baru kemarin itulah terjadinya dengan adanya satu truk yang bermuatan batu bara. Mereka melewat jalan cor, kebetulan terbalik di depan, batu bara berlumpuran, itulah terjadi puncak warga jadi tambah resah dibuat dengan gara-gara terjadinya suatu insiden ini. Jadi harapan kami kepada pemerintah, tolong warga tidak banyak tuntutan, tolong jalan kami diperbaiki. Nah itu, Pak, yang intinya itu di situ. Nah, dan kedepannya aturan tetap kita tegakkan. Kalau memang kapasitas jalan kita untuk golongan 3C, nah yang lebih dari situ kami mohon untuk tidak melewati jalan, biar jalan ini bisa bertahan lama. Saya kira itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Tambahan sedikit. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Liputan 4 TV. Sekian dan terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Rizal, Pak Rizal ya. Terima kasih Pak Rizal atas waktu dan kesempatannya. Demikianlah wawancara saya bersama beberapa warga di daerah Kibang, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat jalannya pemblokiran mobil-mobil yang melintas di jalan ini, yang tentunya melewati tonase yang sesuai di jalan ini, Pak Rizal ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.